Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Kita lanjutkan bahasan kita tentang Al-Fatihah. Ketika kita membuka Al-Quran, kita akan menemukan surat yang pertama dalam tarikh mushaf, itu adalah surat Al-Fatihah. Dan di awal Al-Fatihah kita akan bertemu dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini kita akan temukan tidak hanya berada di awal Al-Fatihah, tapi juga berada pada awal surat-surat yang lain. Yang mana dari 114 surat yang ada di dalam Al-Quran, 113 surat itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hanya satu yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu surat At-Taubah. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, Bismillahirrahmanirrahim ini disepakati oleh seluruh ulama merupakan bagian dari Al-Quran. Bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari Al-Quran. Ini semua sepakat ulama. Nah, hanya kemudian statusnya di dalam Al-Quran itu bagaimana? Nah, para ulama ada perbedaan pendapat. Pertama, ada ulama yang menyampaikan bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dari Al-Fatihah. Dah, beliau hanya menyampaikan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat pertama dari Al-Fatihah. Ada ulama yang lain yang berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dari setiap surat yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kalau menurut pendapat yang kedua ini, kalau ditanya ayat pertama Al-Fatihah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama Al-Baqarah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama Ali Imran apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama An-Nisa apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama Al-Maidah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Demikian sampai 113 surat. Ini pendapat yang kedua, bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dari setiap surat yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pendapat yang ketiga yang berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat pertama, tapi sebagai tanda pembuka awal surat dan juga pemisah dari surat sebelumnya. Sehingga setiap ada yang setiap bertemu dengan Bismillahirrahmanirrahim, oh, surat yang sebelumnya sudah selesai dan memasuki surat yang baru. Nah, ini di antara perbedaan pendapat di para ulama berkaitan dengan status kedudukan Bismillahirrahmanirrahim. Status kedudukan basmalah dalam setiap surat di dalam ayat Al-Quran. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim ini di dalam Al-Quran tertulis 114 kali. Di dalam Al-Quran diulang Bismillahirrahmanirrahim ini 114 kali. Loh, bagaimana 114 kali? Bukankah tadi disampaikan bahwa suratnya ada 114, tapi yang tertulis di dalam awal surat itu hanya 113, karena di awal surat At-Taubah tidak ada bismillahnya. Nah, bismillah yang satu lagi ada di tengah-tengah surat, yaitu pada surat An-Naml ayat yang ke-30 saat sedang memaparkan berkaitan dengan Nabi Sulaiman. Innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini jadi totalnya kemudian Bismillahirrahmanirrahim itu di dalam ayat Al-Quran terulang sebanyak 114 kali sesuai dengan jumlah surat Al-Quran. Selanjutnya kemudian
kapan Bismillahirrahmanirrahim ini turun. Nah, kalau kita merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Imam Al-Wahidi dalam karya beliau, Asbabun Nuzul, Imam Al-Wahidi menyampaikan bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari Al-Quran atau ayat Al-Quran yang pertama turun. Nah, lalu bagaimana berkaitan dengan yang masyhur yang kita kenal bahwa yang pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Nah, di dalam penjelasan Imam Al-Wahidi dalam kitabnya itu disampaikan bahwa yang pertama, bagian yang pertama, ayat yang pertama turun dari Al-Quran itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan surat yang pertama turun itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai ke ayat 5. Jadi kita bisa memahami dari penjelasan Imam Al-Wahidi ini. Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian yang pertama turun atau ayat yang pertama turun dari Al-Quran. Sedangkan kalau surat yang pertama itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat kelima. Ini berkaitan dengan kapan turunnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagaimana turunnya Bismillahirrahmanirrahim? Turunnya Bismillahirrahmanirrahim ini begitu luar biasa. Ada beberapa riwayat yang menyampaikan tentang bagaimana situasi saat Bismillahirrahmanirrahim itu diturunkan. Ada riwayat Imam Al-Bukhari misalkan yang menyampaikan dari sahabat Jabir bahwa saat Bismillahirrahmanirrahim diturunkan itu diiringi oleh 1000 malaikat. Jadi untuk ukur malaikat Jibril gitu ya. Tidak hanya kemudian malaikat Jibril saja tapi diiring oleh 1000 malaikat yang lain. Setan-setan jin tersungkur, tertunduk dan para malaikat juga tunduk karena keagungan Bismillahirrahmanirrahim. Keagungannya seperti apa? Salah satunya adalah bahwa dalam Bismillahirrahmanirrahim ini mengandung nama-nama Allah. Dan malaikat ketika itu sampai tertunduk. Nah, saking agungnya kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Karenanya kemudian ini harus jadi pertanyaan dan renungan bagi kita. Kalau malaikat sampai tertunduk seperti itu, bagaimana dengan kita? Kok kita ya ketika berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim, mendengar Bismillahirrahmanirrahim, menyaksikan Bismillahirrahmanirrahim itu ya biasa-biasa aja, tidak ada getar-getarnya, tidak ada rasa keagungan, tidak ada ketundukan di dalam hati kita. Kenapa? Nah, ini yang harus kita tanyakan kepada diri kita. Kok kualitas kita seperti itu ya? Padahal malaikat ketika Bismillahirrahmanirrahim ini diturunkan, itu tertunduk karena keagungannya. Itu satu riwayat. Dalam riwayat yang lain, yang riwayatnya ya, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Ibunda Aisyah menyampaikan bahwa pada saat Bismillahirrahmanirrahim itu diturunkan, maka gunung-gunung bertasbih. Gunung-gunung di Mekah itu bertasbih dan sampai terdengar oleh penduduk Mekah. Nah, dalam keadaan seperti itu, responnya penduduk Mekah adalah bahwa mereka malah menyebar fitnah. Bukan kemudian beriman kepada Nabi Muhammad, tapi menyebar fitnah. Oh, Muhammad telah menyihir gunung-gunung. Jadi dianggap Nabi Muhammad itu sebagai tukang sihir. Nah, kondisi seperti itu. Nah, dan Allah kemudian mengutus mengirimkan asap, mengirimkan awan yang sampai menaungi Makkah waktu itu. Dan baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka bertasbihlah bersamanya gunung-gunung, walaupun dia tidak mendengarnya. Jadi ini luar biasa. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita tinggal di Bandung, wah itu Tangkuban Perahu itu bertasbih gunung-gunung itu. Nah, hanya kita sekarang ini tidak mendengar tasbihnya gunung.
Itu riwayat kedua. Kemudian ada riwayat yang lain, riwayat yang ketiga dari sahabat Jabir. Bahwa sahabat Jabir menyampaikan sebuah situasi yang begitu luar biasa di alam semesta ini ketika Bismillahirrahmanirrahim turun. Apa? Angin berhenti, tidak bertiup, tapi awan bergerak. Laut bergelombang. Nah, ini luar biasa. Kenapa kita katakan luar biasa? Karena yang kita kenal dalam ilmu alam, angin bergerak itu, awan bergerak itu karena tertiup angin. Laut bergelombang itu karena tertiup angin. Nah, tapi ini anginnya diam. Sakana riyah. Diam. Tapi awan bergerak dan laut bergelombang. Ini saat Bismillahirrahmanirrahim turun. Kemudian hewan-hewan terdiam. Seperti menyimak dengan telinganya. Dan setan-setan diranjang. Dilempari dari langit. Dan pada saat itu Allah bersumpah bi izzatihi wa jalalihi, demi keagungan dan kemuliaannya. Apa? Allah yusammasmuhu ala syai'in illa barakafih. Bahwa tidak disebut nama Allah, tidak dibacakan nama Allah pada sesuatu apapun itu, illa barokafi, kecuali Allah memberkahinya. Jadi kalau kita bacakan nama Allah pada air, maka air itu diberkahi. Air itu berkah. Kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim pada makanan, maka makanan itu berkah, diberkahi. Kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim pada pakaian, pakaian itu diberkahi. Ketika kita bacakan pada hewan, hewan itu berkahi. Tanaman kita, kalau para petani, para peternak, ikannya, dombanya, kelincinya, ayamnya, bacain Bismillahirrahmanirrahim. Bacakan nama Allah. Pakaian, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kendaraan kita, bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bacakan nama Allah. Itu sumpahnya Allah bahwa demi kemuliaannya, demi keagungannya, bahwa tidaklah disebut nama Allah pada sesuatu kecuali Allah memberkahinya. Nah, inilah makanya kita jangan heran kalau kemudian ada orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, menyebut nama Allah pada air agar airnya berkah dan yang lain. Ini diantara dalilnya ya, berkaitan dengan hal tersebut. Nah, di antaranya kalau kita ingin melihat riwayatnya tentang hal ini, silahkan dibuka dalam tafsir Ibnu Katsir. Ada penjelasan tentang masalah ini, tentang riwayat Jabir ini. Itu di antara riwayat yang berkaitan dengan bagaimana kondisi saat Bismillahirrahmanirrahim itu diturunkan. Diantar oleh 1.000 malaikat, malaikat tertunduk karena keagungannya, kemudian gunung-gunung bertasbih, hewan menyimak, angin terdiam, kondisinya seperti itu. Nah, inilah betapa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah kalimah yang sangat agung, kalimah yang sangat mulia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berkaitan dengan bismillahnya di awal Al-Fatihah, kita akan pergunakan riwayat yang menyampaikan bahwa Bismillahirrahmanirrahim ayat yang pertama, sebagaimana apa yang masyhur kita lihat kalau dalam Al-Quran standar di Indonesia, kalau kita buka Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim ayat 1 di surat Al-Fatihah. Dan insya Allah
kita lanjutkan pada kesempatan selanjutnya, kesempatan yang akan datang untuk membahas Bismillah lebih lanjut dalam rangkaian Al-Fatihah. Semoga berkah, manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.